Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya, tidak boleh kita merasa bosan untuk senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan agama kita dalam rangka mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita alhamdulillah sudah diberi ilmu oleh Allah, dasar-dasar ilmu syariat agama Allah sudah kita miliki. Kita membutuhkan hidayah, membutuhkan taufik dari Allah untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita ilmui. Alhamdulillah, kita sudah bisa menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah sebatas apa yang kita mampu. Semuanya insyaAllah sudah kita laksanakan. Kita membutuhkan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa berusaha memegang ilmu-ilmu yang sudah kita miliki dengan teguh agar supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran aneh tentang syariat agama Allah yang sama sekali tidak berlandaskan Al-Quran maupun Nas-Sunnah. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ada kajian yang terakhir, kisah tentang Khatib, sahabat Rasulullah. Beliau orang yang saleh, orang yang punya akidah yang teguh, salah seorang dari tentara Badar, akan tetapi beliau tergelincir dalam sebuah dosa yang besar dengan membocorkan rahasia kedatangan Rasulullah sewaktu Fathu Makkah. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang punya jasa di dalam agama Islam. Semakin besar jasanya dan dipandang oleh Allah, maka dia akan semakin banyak dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Seperti sudah kami jelaskan bahwasanya surga itu tidaklah ditempati kecuali oleh orang-orang yang sudah tidak punya dosa. Sekali lagi, kalau masih ada dosa, maka kita belum bisa memasuki surga. Seluruh umat Nabi Muhammad insyaAllah akan memasuki surga. Syaratnya sudah terbebas dari dosa-dosa. Makanya ketika kita masih mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, memperbanyak amal-amal salih, mumpung kita masih punya kesempatan untuk melakukan itu. Di antara pelajaran berikutnya terkait peristiwa Khatib bin Abi Bad'ah, bahwasanya adalah kita wajib untuk senantiasa berbaik sangka dan memaafkan saudara seiman. Ini yang kadang-kadang hilang dari kita, ya. Sekali lagi, kita harus punya husnuzon, ya, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita seiman. Ya, apalagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita
menyangka keburukan terhadap Allah. Allah itu tergantung persangkaan kita. Kalau kita menganggap Allah baik, maka Allah akan baik pada kita. Kalau Allah menganggap tidak baik, kalau kita menganggap Allah tidak baik, maka Allah juga akan memperlakukan kita seperti anggapan kita. Begitu juga kepada sesama saudara muslim. Haruslah kita berbaik sangka. Utamakan terlebih dahulu, jangan dulu berburuk sangka. Setiap ada permasalahan, setiap ada berita, setiap ada apapun juga terkait saudara-saudara kita seagama, se-Islam, ya, maka wajib kita husnudzon terlebih dahulu. Jangan langsung suudzon. Ini agar apa? Kita menganggap baik saudara seiman kita. Bagaimanapun juga sesama muslim adalah bersaudara, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa berbaik sangka dan memaafkan kalau memang bersalah, kalau memang saudara kita bersalah. Ini hal yang sederhana untuk diucapkan, akan tetapi berat untuk dilaksanakan. Ini namanya, iya, berbaik sangka ini ngomonglah gampang, ya, tapi ketika kadang kita menerima kabar berita buruk tentang saudara kita, biasanya kita langsung apa? Langsung ngandel, ya, langsung ngandel, bahkan tanpa pikir panjang menyebarkan, padahal belum tentu benar. Nih, ini yang harus kita hindari. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika mereka ditimpa massa itu disentuh, ya, disentuh hatinya, dia tergores dalam hatinya, ta'ifum minasyaiton, sebagian daripada godaan syaiton. Kadang ada berita buruk, ya, terkait saudara kita. Setan sudah berusaha untuk membuat hati kita berprasangka buruk terlebih dahulu. Kita ingat ayat daripada Allah. Kita ingat, kita tabayun terlebih dahulu. Itu pentingnya, agar supaya kita tidak melakukan segala sesuatu yang nantinya kita sesali. Ya, di antara tanda-tanda orang bertakwa, ketika dia ditimpa godaan syaitan, dia segera ingat, ya, segera ingat dan faidahum mubsirun. Dan ketika mereka melihat mana yang benar dan mana yang salah, itu seorang bertakwa itu seperti itu, mempunyai filter dalam hatinya. Ketika dia mau menjalankan sesuatu, ada filter dalam dirinya. Ada pertanyaan, apakah ini benar atau salah? Apakah ini halal atau haram? Apakah ini diperbolehkan secara syariat atau tidak? Ya, ini sudah barang tentu ini tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang, oleh semua orang, tidak. Bagaimana kita tahu hal yang halal dan yang haram kalau kita tidak pernah mau belajar? Ya, bagaimana kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah? Itu kalau kita tidak pernah belajar. Ya, kalau panjenengan yang muda-muda, ya, kalau membaca media sosial, ada penceramah, ya. Kalau saya katakan bukan ustadz atau ulama. Kalau orang-orang bodoh menyatakan dia ulama, menyatakan bahwasanya ada sebagian orang yang mempunyai bisa memadamkan api neraka katanya. Ini ada. Makanya dengan kalau buka di YouTube, ya, ini banyak sekali.
akidah-akidah yang seperti itu. Ya, orang tidak bisa memasuki surga kalau tanpa melalui dia, tanpa melalui perantara. Ini contoh-contoh yang sangat banyak beredar. Kalau kita ya tidak hati-hati akan sangat mudah terjerumus. Ya, seorang penceramah yang kondang ini lagi viral. Panjenengan katanya kalau nitip doa mesti dijabai, tapi ada harganya. Ada yang harganya satu doanya 10 juta, ada yang 20 juta. Itu di online itu. Subhanallah. Ini ustadz, bukan ustadz. Saya katakan bukan ustadz. Ini orang yang menyesatkan. Ini penceramah kondang. Ya, penceramah kondang. Itu. Ya, titip doa katanya, ya online. Siapa yang mau didoakan, silahkan transfer nomor sekian. Nanti doakan pasti dijabai. Ini hal-hal seperti ini yang harusnya menjadi kadang menjadi betapa mudahnya kaum muslimin itu dibodohi, ya, dibodohi. Kenapa bisa demikian? Karena kurangnya ilmu. Ini ya, karena kurangnya ilmu. Makanya ketika ada orang ya misalnya terkait dengan ziarah kubur, ya, padahal kita nggak tahu yang di kubur itu siapa sebenarnya. Kadang banyak kuburan-kuburan palsu ya yang diziarahi katanya mendatangkan keberkahan. Padahal ini bertentangan dengan syariat agama Allah. Ini semuanya adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kita mempunyai akidah yang tidak demikian. Ini jamaah rahimakumullah, ini diantara pelajaran-pelajaran yang harus kita tanamkan ketika kita membaca sirah nabawiyah adalah setiap peristiwa dalam kehidupan Rasulullah beserta para sahabatnya terdapat contoh-contoh yang paling baik. Ya, karena Rasulullah adalah manusia yang paling baik dan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum adalah contoh terbaik daripada kaum muslimin agar selamat di dunia maupun di akhirat. Contoh mereka. Jangan mencontoh orang-orang. Nanti ya kita akan sampai bagaimana ada orang-orang yang bahkan mereka tidak percaya kepada Nabi. Padahal mereka pintar membaca Al-Quran, ya, mereka pintar hadis, pintar segala macam. Akan tapi bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ini akan berlaku sampai hari ini. Ini yang harus kita waspadai. Ya, jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah segera mengakui kesalahan dan bertobat seperti yang terjadi pada khatib. Ketika kita sudah tahu salah, jangan malu untuk mengakui kesalahan. Ini kadang-kadang orang itu malu. Kayak saya misalnya, ketika saya mengajarkan sesuatu yang salah, cepat-cepat harus ketika saya kok menyampaikan sesuatu salah, suatu saat bisa mendapatkan penjelasan yang lebih benar, makanya harus segera disampaikan. Para ulama demikian, makanya ada dalam istilah fikih Syafi'iyah ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, perkataan lama dan perkataan baru. Namanya manusia seperti itu, ya. Namanya kadang ada yang salah. Ya, ada yang salah. Ketika kita tahu bahwa itu salah, ya sudah, kita mohon maaf, kita koreksi. Ya, kalau kesalahannya memang menyangkut orang banyak, sudah menyesatkan orang banyak, maka tugas kita menjelaskan kepada orang banyak. Akan tapi kalau kesalahannya kepada satu orang dan dampaknya hanya kepada satu orang, maka kita perbaiki kepada seorang tersebut. Misalnya panjenengan sudah menuduh si fulan melakukan keburukan. Ketika tahu bahwa itu salah, segera perbaiki. Perbaiki. Ini tugas kita, kewajiban kita. Senantiasa mengakui kesalahan, segera berbuat baik dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pelajaran yang berikutnya.
Yang berikutnya adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bahasanya beliau menghormati kedudukan orang-orang yang utama di lingkungannya. Ini penting untuk kita fahami dalam kaidah beragama bersyariat. Ya, bagaimana Rasulullah menghormati Abu Sufyan. Walaupun beliau dulunya adalah pemimpin orang Quraisy yang senantiasa memusuhi kaum muslimin, akan tapi ketika Abu Sufyan sudah ditaklukkan, Mekah sudah ditaklukkan, beliau angkat derajatnya. Supaya apa? Supaya karena Abu Sufyan itu cara gampangannya adalah pemimpin, rajanya orang Quraisy pada waktu itu, maka ketika rajanya ditaklukkan, insya Allah akan membawa dampak ke bawahnya. Ini makanya penting kita menghormati orang sesuai dengan kedudukannya, ya. Kecuali orang tersebut masih memusuhi kita tidak boleh untuk menghormatinya. Akan tapi ketika orang tersebut sudah tidak memusuhi kita, maka kita dudukkan orang-orang yang punya kedudukan di dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. Jangan pernah direndahkan. Ini kalau ada misalnya mantan presiden, ya janganlah direndah-rendahkan, ya jangan itu, ya. Atau dalam yang lebih kecil lagi mantan RW, ya. Misalnya, ya ada kita hormati dia sebagai orang tua yang sudah pernah punya kedudukan, pernah membantu mengurusi masyarakat, atau mantan lurah dan sebagainya. Atau apalagi kalau orang tersebut berada di lingkungan dia dipandang, ya kita bertamu, mengadakan kajian di sebuah tempat misalnya, maka kita junjung orang-orang yang dituakan di situ. Ya, jangan merasa lebih pintar, merasa lebih mulia, sehingga orang yang berpengaruh di lingkungan tersebut menjadi menjauh. Ini sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa seperti itu. Walaupun sudah menundukkan kota Mekah, ya beliau tidak otomatis orang-orang yang tadinya mempunyai kedudukan langsung diturunkan jabatannya, tidak. Akan tapi tetap dipertahankan dalam jabatannya, akan tetapi dikuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang berikutnya adalah kewajiban kembali kepada ulama saat ragu-ragu atau tidak mengerti. Ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menganggap bahwa khatib ini sudah berkhianat dan wajib untuk dibunuh. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa khatib ini adalah pahlawan perang Badar dan insya Allah akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan dia melakukan itu bukan bermaksud untuk berkhianat, bukan karena keluar dari agama Islam, bukan karena murtad, akan tetapi karena kasih sayang kepada keluarganya. Ini sebuah kesalahan besar, akan tetapi tidak mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Ya, Umar mengatakan, bunuh saja ya Rasulullah. Ya, izinkan aku memenggar leher orang munafik ini ya Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah menolak. Dan ketika Rasulullah sudah menolak, apa Umar ngeyel? Lah, tidak. Ya, langsung mengikuti. Ini contoh yang paling baik. Ketika ada sebuah permasalahan dalam urusan agama, apapun juga kita kembalikan. Ketika sudah sampai kepada qala Rasul, sabda Rasulullah, maka kita berhenti. Tidak boleh kita membuat perkataan yang lain atau membandingkan dengan perkataan yang lain, apalagi itu pemikirannya sendiri. Ini ya, kita punya permasalahan, kita kembalikan kepada ulama yang mengerti, dan ulama tersebut nanti
begitu ada permasalahan, mereka juga mengembalikan kepada ulama yang lebih tinggi, para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ketika terjadi permasalahan mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu urut-urutannya. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ya, apalagi kita, ya. Kaum yang sudah kurun waktu yang sangat lama dari generasi emas kaum muslimin. Makanya tidak bisa tidak kita harus mengikuti cara beragamanya Rasulullah melalui para sahabat radhiyallahu anhum. Itu. Semuanya jangan tergesa-gesa, tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Ingat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absar wal fuada kullu haula kana anhum mas'ulan. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ini ya. Tidak boleh kalau kita tidak yakin dengan sebuah amalan, karena sekarang sangat banyak ya, ada yang sekarang penceramah kan modelnya macam-macam gitu. Ada yang penceramahnya masih muda, wadon, ayu, lucu. Ya kalau untuk hiburan boleh lah ya. Ya sama saja ngundang artis saja, ngapain? Ya, apa bedanya dengan ngundang artis? Yang nonton laki-laki, penceramanya geol-geol. Ini mau dapat hikmah dari mana? Mau dapat ilmu dari mana? Ya, dilalah yang seperti itu payu nggih. Akeh sing nonton nggih. Jenengan coba nonton mboten? Dan larang maning. Padahal itu semuanya apa bedanya? Ya ngundang dangdutan sisan sih nggih. Kena dosa orang berterselubung. Ini dulu bunyinya pengajian tapi di dalamnya berisi kemaksiatan. Ini naudzubillah. Ya. Kita lanjutkan. Keseimbangan dalam akidah al-wala wal bara. Al-wala itu kesetiaan, al-bara itu berlepas diri. Ya. Bagaimana kita mendudukkan kedudukan kaum muslimin tentang terkait kesetiaan, terkait kepemimpinan, terkait dengan persaudaraan. Ini namanya wala. Ya. Wala itu tentang kesetiaan. Ada karena ada sebagian orang yang bersifat berlebihan dalam urusan ini. Ya, orang tahu kita punya misalnya orang tuanya tidak beragama Islam atau tidak mau beribadah, ya. Karena dia orang tua kita, ya bagaimanapun kita membelanya sedemikian rupa walaupun dia memusuhi agama Islam. Ini namanya wala yang salah, ya. Wala yang berlebihan. Ini bagaimana caranya dalam syariat agama Islam untuk hal-hal seperti itu? Kita boleh bergaul dengan orang di luar agama Islam sebatas urusan dunia. Ini contoh, ya. Ini. Begitu juga dengan masalah berlepas diri. Kadang-kadang orang itu kesetiaannya berlebihan. Ada yang kalau ini yang merebak di kita khususnya di Indonesia ini, angger udu golongane dewek, okay? Biasanya orang gelem apa? Ini kadang-kadang masjid saja, karena masjid sekarang kan ya ada stempelnya, banyak kan ada stempelnya. Ini masjid A, masjid B, masjid C, gini betul?
Masjidnya ngerudu masjid A, nyoma golongannya A ngerora masjid A ya boh. Itu banyak seperti itu. Ini wala yang salah, yang berlebihan. Kadang hanya urusan-urusan kecil menganggap orang lain itu keluar dari agama Islam. Kau salah, kau kafir, kau bid'ah. Itu padahal tidak tahu ilmunya. Ini hal-hal seperti ini yang harus kita pintar, ya, pintar. Kita semuanya harus punya ilmunya. Ya kalau tidak tahu tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Ini kaum muslimin itu senantiasa seperti itu. Para ulama menjelaskan ya Rasulullah terkait khatib ini, ya. Khatib memberikan alasan. Seperti ini yang sudah kita bahas. Aku tidak melakukannya karena kufur ya. Tidak pula murtad dari agamaku dan tidak ridho terhadap kekafiran setelah Islam. Maka Rasulullah pun bersabda, ia berkata benar. Ya. Maka para ulama menjelaskan, diantaranya Syekh Islam Ibnu At-Taimiyah rahimahullah. Terkadang seseorang menunjukkan rasa kasih sayang atau bantuan kepada orang kafir karena hubungan keluarga atau kebutuhan tertentu. Hal itu termasuk dosa yang mengurangi imannya, tetapi tidak menjadikan dia sebagai orang kafir. Bagaimana kita semestinya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, dalam Al-Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum minad diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian ini kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian. Kalau orang kafir tersebut berlaku damai kepada kita, tidak mengganggu kita, maka boleh antabarruhum, ya, watuk situ, dan berlaku adil kepada mereka. Dan kita diperintahkan oleh Allah seperti itu kepada orang-orang kafir. Ya, tetapi mereka yang tidak memerangi kita, dan sekarang pada umumnya orang-orang di seluruh dunia yang di luar agama Islam berarti orang kafir. Itu mereka sudah membuat perjanjian, semacam perjanjian perdamaian antar bangsa. Sehingga kalau mereka selagi mereka tidak memerangi kita atau mengeluarkan kita dari kampung kita, maka boleh kita berbuat baik kepada mereka. Ini berlaku secara umum. Makanya kalau misalnya ada orang tahu-tahu ada orang dari luar negeri, ya, kayak wong kafir, pateni baik. Misalnya ada ya, orang kafir tidak bersalah dibom misalnya. Ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Allah, ya. Kenapa menjadi dicap sebagai teroris itu? Ini karena kebodohan saking jahilnya terhadap agama. Itu saking jahilnya terhadap agama. Kecuali mereka memerangi kita perangi, tidak masalah. Lawang tidak memerangi kita, kok kita memerangi mereka, itu salah dalam syariat hukum agama. Allah Tabaraka wa Ta'ala bahkan memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita. Nah, perkara agama ya lakum dinukum waliyadin. Ya, dalam urusan kehidupan berbangsa, bermasyarakat kita biasa saja. Tapi kata urusan agama, ya sudah, silakan, agamamu, agamaku, jangan saling menyinggung, jangan saling mengganggu.
dalam urusan agama. Dan juga dalam urusan agama ini tidak boleh kita tolong menolong dalam urusan agama. Misalnya panjenengan ada orang merayakan hari raya di luar agama Islam, lalu panjenengan membantu, haram. Hukumnya haram. Tidak boleh. Membantu dalam perayaan agama orang lain haram hukumnya. Tapi kalau berbuat baik, misalnya ada tetangga kita yang non muslim misalnya kelaparan, kita memberi makan, tidak masalah. Menolong ketika sakit, menjenguknya ketika sakit, tidak masalah. Itu. Ini terkait kaidah atau pelajaran dari wala dan bara. Itu. Bagaimana kita membangun tali persaudaraan ya dengan orang-orang di luar agama Islam. Tidak boleh kita memilih pemimpin kafir. Sekali lagi, dia mau diperdebatkan sampai dimanapun juga, tidak boleh. Kalau ada orang Islam yang mengatakan boleh, ini sudah keluar dari syariat agama Allah. Tidak sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Makanya tidak boleh. Ketika ada pemimpin di dalam yang kecil maupun yang besar, itu tidak boleh. Kita memilih pemimpin yang kafir atau di luar orang yang beragama Islam. Minimal kita tahu bahwa dia beragama Islam. Karena kalau presiden misalnya, ya kita tidak tahu sholatnya seperti apa kayak Prabowo misalkan ya. Kita berkhusnudon saja karena dia muslim ya insya Allah sholat lehan betul. Iya, itu misalnya ya karena dia muslim ya, kita anggap kita berkhusnudon, kita anggap melakukan sholat 5 waktu. Itu begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain itu. Lalu berikutnya di dalam kisah Fathu Mekah juga kita ambil pelajaran secara khusus tentang ketegasan Umar bin Khattab dalam membela agama Allah. Ya, Umar bin Khattab khalifah orang terbaik kedua ya setelah Rasulullah. Disepakati oleh kaum muslimin, manusia terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah itu adalah Umar bin Khattab. Ya, bahkan Umar bin Khattab ini masuk di dalam buku 100 orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, yang menulis orang kafir. Ada nomor sekian ya, ada Umar bin Khattab. Karena memang di zaman beliau ini agama Islam berkembang pesat. Beliau memerintah Islam itu sekitar 10 tahun. Akan tetapi yang perlu panjenengan ketahui, klambine tembelan. Dia hanya punya jubah dua ya, angger bodol itu disulam ditembeli sendiri. Ini Umar bin Khattab. Beliau syahid dibunuh oleh orang Islam, tapi orang yang keluar dari agama Islam. Itu nanti insyaallah kita akan sampai ke sana. Jemaah rahimakumullah, seperti yang sudah diriwayatkan dalam beberapa kali, Umar bin Khattab orang yang sangat tegas ketika melihat contoh ketika di awal-awal mau masuk Mekah, dia melihat Abu Sufyan, dia langsung mengejar Abu Sufyan, gembongnya orang kafir, harus dibunuh, ya dikejar. Akan tapi Abu Sufyan beserta Abbas itu lari menuju ke kemahnya Rasulullah. Umar bin Khattab mengejar terus ya. Kalau sampai ke kemahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan akan diampuni
Ya, ini contoh. Umar sangat tegas. Dan qadarullah ketika sudah sampai di kemahnya Rasulullah, Abu Sufyan mau dibujuk oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Akan tapi Umar sangat tegas dalam permasalahan agama. Ya. Begitu juga dengan masalah khatib. Ya. Karena dia tahu bahwa ini urusan yang sangat besar, sudah membocorkan rahasia, sehingga Umar sangat tegas dalam membela agama. Ya, tidak pandang bulu siapapun juga. Akan tetapi kebaikannya Umar bin Khattab itu ketika sudah mengetahui akan kebenaran, maka dia langsung takluk dengan kebenaran, tidak akan membangkang. Umar bin Khattab itu masuk Islam, beliau itu seorang, cara orang sekarang ngomong itu jagoan, ya, premannya Mekah, ya, orang yang sangat kuat itu, ya, terkenal sebagai tukang berantem nang pasar di tempat keramaian itu. Umar bin Khattab jagoannya orang Mekah, ya. Kisah masuk Islamnya juga sangat menyentuh hati. Kenapa dia bisa masuk Islam? Itu ceritanya adiknya Umar masuk Islam duluan. Ya, ketika mau gampangan ngomai adiknya, ternyata adiknya sedang membaca Al-Quran. Begitu mendengar Al-Quran, beliau langsung tersentuh hatinya dan langsung bisa masuk Islam. Itu ceritanya seperti itu. Ya, kalau panjenengan membaca sirah tentang Umar bin Khattab ini luar biasa. Salah satu di antara manusia-manusia pilihan, ya, masuk di dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Akan tetapi, ya, orang-orang Syiah itu mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Orang Syiah. Ini ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memastikan mereka dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Akan tapi orang Syiah mengatakan Umar bin Khattab fi jahannam. Fi jahannam. Ini makanya kalau kita tidak pintar membaca sejarah, membaca Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kan akan sangat mudah kita terpengaruh oleh pemikiran orang-orang yang jahil. Itu. Terlanjutkan, ya, kita secara umum kita dilarang marah, ya. Rasulullah pernah memberi nasihat, ya, kepada para sahabatnya supaya aja jengkel. Tapi angel gitu. Ya, jangan marah, ya. Akan tetapi ada marah yang diperbolehkan, yaitu marah dalam urusan agama. Ketika kita melihat agama kita diinjak-injak, ya, ketika disepelekan, dilecehkan, ya, kita boleh aja marah. Akan tetapi sudah barang tentu, ya, terkait marah itu tidak boleh kita marah lalu kita menghukuminya sendiri. Tidak boleh. Akan tetapi kita harus menyerahkan kepada para ulama atau pemerintah dalam hal ketika kita mendapati ada orang-orang yang melecehkan agama kita. Gitu. Tapi boleh kita marah dalam urusan-urusan terkait agama. Boleh, ya. Kalau ada orang yang membahayakan agama kita, maka kita boleh marah. Ya. Dalam segala macam urusan yang terkait dengan dunia yang bukan masalah agama, kita diperintahkan untuk bersabar. Untuk senantiasa bersabar, karena itu yang lebih baik. Akan tapi ketika itu untuk urusan agama,
kalau ada orang yang merendahkan, melecehkan ataupun mau menghancurkan sebuah agama, maka wajib kita marah. Wajib kita untuk mempertahankan keberlangsungan agama kita di lingkungan kita. Ini dari kisah Umar bin Khattab ini ada pelajaran yang harus kita ambil seperti itu. Ya boleh kita marah demi agama. Yang berikutnya adalah amal-amal saleh adalah menghapus dosa besar. Apa maknanya? Syekh Abdullah Abu Batan rahimahullah juga berkata dalam penjelasannya yang lain, kadang dosa besar atau syirik kecil dapat dihapus oleh amal saleh yang besar, sebagaimana terjadi pada kisah Khatib. Ia melakukan dosa besar, tetapi amal kebaikannya yang besar telah menghapusnya, dan hal itu disaksikan oleh para sahabat secara nyata. Ini makanya kita berusaha ketika ada kesempatan untuk berbuat sebuah amal yang besar, ya kita laksanakan, kita lakukan semampu kita, otomatis gitu. Ya selama mampu kita, semaksimal mungkin apa yang bisa kita laksanakan untuk mendapatkan amal saleh yang bernilai besar. Ya bagaimanapun juga, misalnya ada orang bangun masjid sing urunan 10 juta karo sing 500.000, jelas ya secara lahiriah itu besaran yang 10 juta misalnya, ya sama-sama ikhlasnya itu. Makanya kita berusaha untuk melakukan amal saleh yang bernilai besar, ya bernilai, agar dosa-dosa kita semuanya bisa diampuni. Karena di sini ada kaidah amal saleh yang besar bisa menghapus dosa besar. Contoh ini Hatib adalah orang yang sudah melakukan amal saleh yang besar, yaitu ikut di dalam peperangan Badar. Pahalanya sangat besar, keutamanya sangat besar. Maka ketika dia melakukan kesalahan apapun walaupun besar, akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makanya kita ambil hikmahnya bagaimana kita berusaha untuk melakukan amalan sing terbaik, yang terbaik yang bisa kita lakukan aja. Jangan melakukan amalan minimalis, ya. Minimalis artinya apa? ya salat ya kurtok ya kurtok ya kul a'udzu birabbil falaq karo kul a'udzu birabbin nas tokus puas lah nyema loro bae lah. Misalnya seperti ada orang seperti itu, ya berusaha untuk yang terbaik. Bisa ya surat-surat yang agak panjang sering kita baca dalam salat-salat kita. Contoh seperti itu. Begitu juga amal-amal yang lain, ya usahakan kalau memang kita mampu, kita usahakan yang lebih besar mendatangkan pahala. Yang dua-dua ini tidak kita bahas, kita sudah tahu, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya. Ya ini. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan, ya, bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW berada di neraka. Akan tapi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kadang-kadang kita juga nggak mentolok, ya, menyatakan dengan tegas bahwasanya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berada. Akan tetapi para ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada memang menyatakan bahwasanya orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di neraka, ya. Akan tetapi ada juga orang yang menyatakan bahwasanya kita berhenti saja. Ini perkara-perkara tidak usah dibicarakan terlalu banyak, ya. Kita pasrahkan saja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi secara umum memang seperti itu. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah pasti akan masuk neraka, dan kita tidak boleh untuk mendoakannya. Dan ini Rasulullah sebagai contoh yang paling baik, ya. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim juga bapaknya adalah seorang
musyrik. Itu beliau dilarang untuk tadinya akan memohon ampun kepada Allah, akan tapi ketika Allah melarang maka Nabi Ibrahim berhenti untuk memohon ampun kepada bapaknya yang mati dalam keadaan syirik. Begitu juga Nabi SAW, ya, tidak pernah beliau mengajarkan doa-doa yang khusus kepada, walaupun kita diperintah oleh syariat ini, oleh Rasulullah untuk senantiasa mendoakan orang tua. Akan tapi Nabi dalam doanya, ya, beliau, saya belum pernah ada membaca, ya, barangkali panjenengan ada yang membaca, ya, terkait Rasulullah mendoakan orang tuanya, karena memang seperti yang sudah kami jelaskan kemarin, Rasulullah memohon kepada Allah agar ibunya diampuni, akan tapi ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi beliau diizinkan untuk melakukan ziarah kepada kubur ibunda beliau, ya, karena bundanya Nabi adalah meninggal ketika Nabi masih kecil sehingga belum masuk agama Islam. Akan tapi zaman di Arab sana pada waktu itu sudah ada agama, yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang diteruskan Nabi Ismail, agama tauhid, yaitu syariat tentang sholat, tentang haji, tentang zakat, tentang puasa sebenarnya sudah ada. Ya, hanya saja karena kurun waktu yang lama sehingga agamanya di sana sudah bercampur baur dengan agama kesyirikan, dan itu yang akan terjadi ketika zaman semakin berlalu. Ketika kita tidak memperjuangkan agama ini, maka akan hilang di tengah-tengah kita. Ya, anak cucu kita kalau kita tidak tidak ajari untuk mengenal agama Islam, maka kedepannya akan hilang di tengah-tengah lingkungan kita. Itu. Ini terkait dengan nasib kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, dari kisah yang tentang Fathu Makkah, kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tawadu. Tawadu itu apa? Rendah diri apa rendah hati? rendah hati nggih cara bahasa Indonesianya. Kalau rendah diri gue minder. Kalau rendah hati berarti apa? Ora sombong. Itu. Ini tawadu artinya itu. Tawadu itu rendah hati. Ya, tidak sombong, tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain. Semakin berisi akan semakin menunduk. Itu. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuki Mekah, ya, beliau tidak sombong, tidak menyatakan bahwa kemenangan kaum muslimin adalah karena Rasulullah, karena orang Islam dan sebagainya. Akan tapi beliau sadar sepenuhnya bahwasanya itu semuanya karena ridho Allah. Itu. Apa yang bisa kita sombongkan? Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Insan, sering kita baca, ya hal ata 'alal insani khinu minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukanlah telah datang pada manusia suatu waktu dari masa sedang dia itu ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ini kita harus ingat bahwasanya dahulu itu kita tidak ada. Ya, hanya dengan sebelum dilahirkan berada di mana? Pernah ingatin apa betul? Gak ada. Ya, urip nang dunya paling-paling sewidak pitung bulung kok mati. Kok arep nang endi maning ngertos napa mboten? Mboten. Apa yang mau dibanggakan? Itu maksudnya. Dalam ayat yang lain, kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Abasa yang biasa kita baca.
Celaka manusia. Kenapa sombong tidak mau beribadah kepada Allah? Bukanlah dia diciptakan. Dari apa dia diciptakan? Min nutfah, ya, dari setetes air yang hina, yang menjijikan. Kemudian diciptakan oleh Allah dan ditentukan dia menjadi anak irunge, menjadi anak meripate, anak sirai, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Ini maksud daripada kenapa kita harus sombong. Ya, dahulu kita seperti itu. Berasal dari sesuatu yang hina. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menghendakinya menciptakan kita sehingga kita bisa terlahir ke dunia. Ini hakikatnya kita ini tidak memiliki apa-apa. Tidak pantas manusia itu sombong. Harus senantiasa tawadhu, rendah hati. Semakin kita berilmu, ya semakin sadar bahwasanya Allah Maha segalanya. Semakin banyak yang kita tidak tahu. Ya, orang semakin banyak belajar, semakin banyak kekurangannya. Itu. Ya. Berbeda dengan orang sombong, tembe belajar rong lembar, wis. Orang ngomong itu seperti itu, ya, kayak pinter-pinter. Ada para ulama, ya, para nabi, ya, mereka walaupun sudah menguasai ilmu akan tapi merasa bahwa itu semuanya karena saking pemahamannya, kedalaman ilmunya, paham bahwa itu semuanya adalah pemberian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita benar-benar tidak mampu untuk memilikinya kalau Allah tidak mengizinkannya. Ini hakikatnya agar orang itu tidak sombong seperti itu. Kita memiliki harta, itu tidak boleh kita merasa bahwa harta tersebut adalah hasil keringat kita. Tidak boleh. Walaupun kenyataannya memang kita bekerja. Akan tapi itu semuanya karena pemberian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah saja kalau Allah akan mencabutnya. Hanya dengan, ya, akhir-akhir ini di Majenang, di Banjarnegara, ya, ada banyak bencana nggih. Yang tadinya sehat waras, tahu-tahu berpindah. Itu sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan keadaan kita dari tadinya yang baik-baik saja. Misalnya, ya, besok Cikadu gugur, ya, misalnya. Bisa nomboten? Saged nomboten? Bisa saja. Itu kebanjiran misalnya, ngerti-ngerti selumbir kebanjiran, bisa nomboten? Saged nomboten? Ya bisa saja. Ini makanya kita tawadhu, nantiasa ingat bahwasanya ada kekuasaan dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, pada hakikatnya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itu saja terkait dengan Fathu Makkah. Insyaallah kita kajian akan datang melanjutkan. Setelah Fathu Makkah ada kisah Perang Hunain. Perang Hunain, ya. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah. Gitu. Masih ada beberapa tahun, ya. Karena Fathu Makkah terjadi tahun ke-8, berarti kira-kira kisah hidup Rasulullah masih sekitar 1,5 tahun lagi sebelum meninggal dunia. Insyaallah, ya, kalau diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemudahan, kita akan membahasnya sampai akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.